menjadikan niat kita pada malam hari ini hadir dalam majelis ilmu, niatnya thalabul ilmi lillahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan niat ikhlas, amal soleh yang kita lakukan akan berpahala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin para peserta kajian yang berbahagia, pada hari ini kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Artinya negara kita sudah merdeka selama 80 tahun. Sebelumnya negara kita dalam jangka waktu yang sangat lama, dikatakan 350 tahun dijajah oleh Belanda, yang mana mereka itu adalah orang-orang kafir, dan kemudian dijajah juga oleh Jepang, yang juga mereka orang-orang kafir. Padahal Indonesia itu adalah negara yang mayoritas penduduknya umat Islam. Jauh sebelum para penjajah ini datang ke Indonesia, Islam telah menyebar secara luas di Indonesia. Bahkan sejak ratusan tahun sebelum para penjajah ini datang, Islam itu sudah ada di Indonesia dan menyebar luas. Artinya ketika penjajah mereka datang, mereka adalah menjajah umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak umat Islam yang dibunuh, banyak umat Islam yang disiksa, dan banyak umat Islam ketika itu yang tidak secara bebas melaksanakan ajaran agamanya. Maka para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh Islam, mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk kebebasan umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agama, membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Maka pada tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini adalah sebuah bentuk pengakuan dari para pendiri bangsa ini, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahwa, saya ulangi lagi, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebuah pengakuan yang sangat penting, pengakuan para pendiri bangsa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang kemerdekaan bangsa Indonesia memang merupakan rahmat dan nikmat semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejuang, para pahlawan, mereka berikhtiar, tetapi sesungguhnya pencipta kemerdekaan, pemberi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemerdekaan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia secara cuma-cuma. Anugerah, bukan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya kepada kita. Para pejuang, para pahlawan, mereka secara zahir berikhtiar
untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kemerdekaan itu. Karena meskipun para pejuang itu berjuang sedemikian rupa, sekuat tenaga, tetapi jika Allah tidak memberikan, tidak menganugerahkan kemerdekaan, niscaya bangsa kita tidak akan merdeka. Hadirin rahimakumullah. Kita meyakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Manusia hanya melakukan kasab. Manusia diberikan iradah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia mengarahkan iradah atau kehendaknya itu pada suatu perbuatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbuatan tersebut. Itu yang disebut dengan kasab, karena kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga yang telah mentakdirkannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Manusia hanya melakukan kasab, melakukan ikhtiar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pada hakikatnya menciptakan kemenangan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Wa hazamal ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan yang mengalahkan para musuh-musuh umat Islam. Meskipun secara zahir yang melakukannya adalah para tentara umat Islam, tetapi di sini perbuatan tersebut dinisbatkan kepada Allah, karena pada hakikatnya yang menciptakan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Dan tidaklah kamu wahai Muhammad menciptakan perbuatan melempar ketika kamu melakukan kasab melempar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbuatan melempar. Hadirin rahimakumullah. Maka apa yang dinyatakan oleh para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pernyataan yang sangat tepat. Dari satu sisi bahwa kemerdekaan itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, sedangkan para pejuang mereka hanya berikhtiar, mereka hanya melakukan sebab-sebab dari kemerdekaan tersebut, dan Allah yang menciptakannya. Yang kedua, bahwa kemerdekaan itu semata-mata rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita sebagai fadlun, sebagai anugerah, sebagai karunia, sesuatu yang Allah berikan cuma-cuma, bukan sesuatu yang wajib baginya untuk memberikannya kepada kita. Karena dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah. Allah tidak wajib memberikan kemerdekaan kepada kita. Allah tidak wajib memberikan kehidupan kepada kita. Jika Allah berkehendak, Allah mematikan kita. Allah tidak wajib memberikan kesehatan kepada kita. Jika Allah berkehendak, Allah membuat kita sakit. Allah tidak wajib untuk memberikan rizki, makan, minum kepada kita. Jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja Allah tidak memberikan rizki atau tidak memberikan makan, minum kepada kita. Memberikan nikmat bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberikannya kepada kita, maka itu adalah anugerah. Itu adalah fadlun minallah.
itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pemberian yang Allah berikan murni karena kebaikan Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikannya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan itu merupakan anugerah, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, bukan karena kewajiban dari Allah, maka wajib bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan? Kita mengetahui bahwa di dalam Islam syukur itu ada dua macam. Yang pertama asyukrul wajib dan yang kedua asyukrul mandub. Yang pertama asyukrul wajib. Asyukrul wajib. Apa itu asyukrul wajib? Ada musti'malin ni'mah fi ma'siyatillah. Yaitu tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang wajib. Sedangkan jenis syukur yang kedua yaitu asyukrul mandub. Syukur yang disunnahkan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala secara lisan, misalnya dengan mengatakan alhamdulillah. Nah, itu adalah syukur yang disunnahkan. Alhamdulillah kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah Allah telah memberikan kemerdekaan. Kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kemerdekaan, itu hukumnya sunnah. Sedangkan syukur yang wajib, yaitu ketika kita tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan ini dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini perlu kita perhatikan dua hal. Yang pertama, jangan sampai dalam merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita diperingati dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita mengisi kemerdekaan itu juga dengan kegiatan-kegiatan, program-program yang berisi kemaksiatan. Karena mensyukuri kemerdekaan adalah dengan tidak menggunakan kemerdekaan itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, dalam memperingati, karena di sini ada dua hal. Memperingati artinya yang kita lakukan setahun sekali. Mengisi kemerdekaan artinya hari-hari di saat kita mendapatkan kemerdekaan ini. Yang pertama dalam rangka peringatan 17 Agustus, peringatan HUT kemerdekaan. Pada bulan Agustus, pada setiap tanggal 17 Agustus, maka jangan sekali-kali kita umat Islam memperingatinya dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kita sangat prihatin bahwa pada akhir-akhir ini, pada beberapa tahun belakangan ini, marak hari kemerdekaan bangsa kita diperingati dengan berbagai macam jenis kemaksiatan. Yang itu sebenarnya sangat bertentangan dari asyukru yang sebenarnya asyukrul wajib, syukur atas kemerdekaan bangsa kita. Yang semestinya kita menghindari kemaksiatan, tetapi justru diisi dengan kemaksiatan. Ada kegiatan-kegiatan perlombaan, ada kegiatan-kegiatan karnaval, gerak jalan, dan semacamnya. Tetapi sayangnya, di antara kegiatan-kegiatan tersebut, itu berisi kemaksiatan. Misalnya dalam kegiatan karnaval,
Ada sebagian yang mereka misalnya membuka aurat. Ada pertunjukan musik-musik yang diharamkan. Ada di antara para peserta misalnya menampilkan penampilan seorang laki-laki menyerupai perempuan atau seorang perempuan menyerupai laki-laki. Yang jelas itu di dalam hukum Islam, hukumnya adalah haram. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Tetapi sangat sering kita lihat dalam karnaval-karnaval yang diselenggarakan itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Di antara mereka ada yang bermain musik dengan alat musik yang diharamkan. Ada yang berjoget-joget, membuka aurat, dan semacamnya. Itu bukan bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan, tetapi justru itu adalah sebuah bentuk kufur nikmat yang harus kita waspadai. Boleh kita merayakan peringatan atau merayakan hari kemerdekaan, tetapi tidak dengan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang sebagian sampai kemudian meninggalkan sholat karena kegiatan karnaval atau kegiatan gerak jalan atau kegiatan perlombaan, kemudian dia tidak mengerjakan sholat zuhur, tidak mengerjakan sholat asar, tidak mengerjakan sholat maghrib, bahkan ini sesuatu yang luar biasa buruknya. Sholat, mengerjakan sholat 5 waktu adalah wajib. Meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar yang mendekati kekufuran. Yang semestinya seseorang harus hindari. Jangan sampai seseorang meninggalkan sholat, bahkan mengakhirkan sholat pun adalah sesuatu yang haram yang diancam dengan azab yang berat nanti di akhirat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Azab yang berat bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang mengakhirkan pelaksanaan salat sampai habis waktunya. Dia salat zuhur di waktu asar, atau dia salat asar di waktu maghrib, atau salat maghrib di waktu isya. Banyak orang di hari kemerdekaan ini dalam memperingati HUT kemerdekaan dengan mengadakan karnaval, kemudian dia sholat asarnya di waktu isya, sholat maghrib, asar maghrib di waktu isya, atau bahkan di antara mereka bahkan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, belum lagi lomba-lomba yang bertentangan dengan syarak. Itu semuanya harus kita hindari sebagai umat Islam jika kita tergolong sebagai orang-orang yang syukur terhadap nikmat kemerdekaan. Bukan justru kufur nikmat dengan menggunakan atau merayakan kemerdekaan dengan berbagai macam kegiatan maksiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengisi. Dalam mengisi kemerdekaan. Bangsa kita sudah merdeka, alhamdulillah. Kita diberikan kebebasan, tidak seperti pada masa lalu. Kita bebas menjalankan syariat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada yang melarang kaum perempuan untuk menutup auratnya di bangsa kita NKRI ini. Tidak ada larangan kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tidak ada larangan kita untuk berpuasa Ramadan. Tidak ada larangan bagi kita untuk berhaji. Bahkan kita difasilitasi oleh pemerintah. Tidak ada larangan bagi kita untuk menikah. Bagi seseorang yang ingin menikah, disediakan. Ada kantor urusan agama KUA yang membantu penyelenggaraan pernikahan. Bagi seseorang
Yang ingin membagi warisan berdasarkan syariat Islam dipersilahkan. Tidak ada larangan. Di dalam negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dibebaskan untuk menyelenggarakan, mengamalkan, mengerjakan syariat Islam. Kecuali beberapa syariat saja yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan karena itu adalah di tangan pemerintah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini, maka kemerdekaan ini harus kita gunakan. Bukan untuk memperbanyak kekufuran dan kemaksiatan, tetapi kemerdekaan ini kita isi dengan berbagai macam bentuk pengamalan terhadap syariat Islam. Kita sangat bersyukur di negara kita ini kita memiliki kebebasan. Umat Islam memiliki kebebasan dalam menerapkan dan mengamalkan syariat Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus mengisi kemerdekaan ini dengan memperkuat keimanan, dengan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk syukur yang sebenarnya terhadap nikmat kemerdekaan. Kita jangan diam terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Kita harus melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Karena dengan itulah maka kebaikan bangsa kita akan terwujud. Kesejahteraan, keadilan, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bangsa kita itu akan terwujud manakala rakyatnya, manakala individu per individu dari bangsa, rakyat bangsa Indonesia ini itu mengamalkan ajaran agama. Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwa apabila penduduk suatu kampung mereka beriman, mereka bertakwa, mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan kepada daerah itu. Jika bangsa Indonesia semuanya beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mereka mengamalkan syariat Islam, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya keberkahan bangsa ini akan tercapai. Tetapi jika sebaliknya, banyak orang-orang yang banyak orang-orang yang kufur, banyak orang-orang yang menyimpang akidahnya, atau banyak kemaksiatan merajalela di tempat kita. Kemudian kita juga tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kehancuran yang akan terjadi, kerusakan yang akan terjadi. Bukan keberkahan yang didapatkan, tetapi keburukan yang akan menimpa, musibah, azab yang akan turun. Karena itulah maka ini harus kita waspadai. Membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, itu bukan hanya dengan membangun ekonomi, bukan hanya membangun infrastruktur, jalan, bendungan, dan lain-lain. Gedung-gedung bukan hanya dengan membangun fisik dan ekonomi, tetapi membangun bangsa kita adalah dengan membangun agamanya. Membangun sumber daya manusianya. Bagaimana rakyat Indonesia itu berilmu dan beramal. Bagaimana rakyat Indonesia masing-masing dari umat Islam yang menjadi penduduk Indonesia ini paham ilmu agama, kemudian mereka mengamalkannya. Jika itu terjadi, maka dipastikan bangsa kita akan menjadi bangsa yang berkah, yang diberkahi oleh Allah penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi jika sebaliknya, meskipun dari sisi ekonomi mungkin bangsa kita meningkat,
Mungkin dari sisi fisik maju, tetapi jika manusianya itu bobrok, jika manusianya itu kufur, jika manusianya itu penuh dengan maksiat, maka kerusakan yang akan terjadi bukan kesejahteraan, bukan kedamaian, bukan kebaikan. Itulah keyakinan kita, keyakinan umat Islam. Kebaikan itu ada dalam pengamalan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemerintah harus membangun, pemerintah harus memfasilitasi majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah agar setiap orang penduduk negeri ini semuanya paham ilmu agama. Karena kebodohanlah yang menjadikan kerusakan di muka bumi ini. Kebodohan terhadap ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemerdekaan itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan dari penjajahan negara-negara kafir. Kemerdekaan di sini bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu. Karena pada hakikatnya di dunia ini tidak ada kemerdekaan. Kita semuanya tidak merdeka. Karena bagi seorang mukmin yang sempurna, dunia ini adalah sijnun. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim yang sempurna. Karena di dunia ini kita tidak bebas. Ada aturan-aturan yang mengatur kita. Kita harus melakukan ini. Kita harus meninggalkan ini. Kita boleh melakukan ini. Kita tidak boleh melakukan ini. Itu bukan kebebasan. Dan kita memang di dunia ini itu bagaikan di dalam penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin yang sempurna imannya, dan dunia ini menjadi surga bagi orang kafir. Orang kafir di dunia ini melakukan apa saja sekehendaknya. Tetapi nanti di akhirat yang terjadi sebaliknya. Di akhirat yang abadi, akhirat akan menjadi penjara bagi orang-orang kafir selama-lamanya dan menjadi surga bagi kita selama-lamanya. Jadi kebebasan, kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita di dunia ini kita sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian kita mati dalam keadaan mukmin, maka kita saat itu kita mendapatkan kemerdekaan kita. Karena akhirat akan menjadi surga yang abadi bagi kita umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Ini perlu kita sampaikan karena ada sebagian orang itu menganggap kemerdekaan itu adalah kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan itu berarti boleh melakukan apa saja sekehendaknya. Tidak. Kemerdekaan yang kita maksud di sini, yang kita peringati adalah kebebasan kita dari penjajahan negara-negara kafir. Bukan kemerdekaan dari syariat Allah. Bukan kebebasan dari Islam. Tetapi kita di dunia ini justru kita ini bagi kita adalah sini adalah sebagai penjara. Bukan kebebasan. Yang kita dituntut untuk bersabar. Untuk mengikuti segala ketentuan-ketentuan itu agar akhirat yang abadi bisa menjadi kebebasan yang sebenarnya bagi kita, dan kita memperoleh nikmat yang abadi, mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan sebagai peringatan. Meskipun
yang kita beri nasihat di sini, saya yakin tidak melakukan kufur nikmat terhadap kemerdekaan. Tetapi orang di luar sana, tujuannya apa? Kita mengingatkan di sini, bukan mengingatkan pada yang hadir, tetapi mengingatkan kita agar kita ikut dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang baik dalam rangka mensyukuri kemerdekaan ini dan mencegah kemungkaran yang terjadi di negara kita ini juga sebagai bentuk syukur kita. Nggak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita tidak peduli dengan lingkungan kita, dengan masyarakat kita. Tidak boleh kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena tahun demi tahun semakin ke sini bukan semakin bagus, tetapi semakin hancur-hancuran. Kegiatan-kegiatan peringatan HUT kemerdekaan semakin hancur-hancuran, tidak terkendali. Semakin bermacam-macam kemaksiatan yang dibuat, bahkan juga berbagai macam kekufuran yang dibuat dengan dalih memperingati HUT kemerdekaan negara kita. Walayyazubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kufur nikmat semacam itu. Bahkan fatwa para ulama tentang haramnya, misalnya haramnya kegiatan-kegiatan tertentu yang memang maksiat dalam agama, justru dimentahkan, justru dientahi, justru dibantah oleh orang-orang awam yang bodoh, yang tidak paham sama sekali terhadap ilmu agama. Ini sangat memprihatinkan. Karena itu mari kita semuanya jangan diam. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitarnya. Paling tidak jangan ditonton apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan itu berupa kemaksiatan. Menontonnya berarti kita membantu mereka dalam melakukan kemaksiatan. Al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun. Menolong kemaksiatan adalah kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, demikian kajian kita, kajian singkat pada malam hari ini. Dipersilahkan jika ada yang bertanya untuk bertanya. Alhamdulillah, telah tadi pemaparan materi ini Asy'ari. Untuk itu kepada teman-teman yang mau bertanya dipersilakan baik melalui kolom komentar ataupun melalui open mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai, terus Kiai. Temanya menarik Kiai. Ada di sebagian tempat, tapi di tempat saya sudah alhamdulillah sejak 2018 dahulu kader-kader NU itu memberikan sosialisasi. Ya walaupun masih